Halo teman-temanku sekalian, selamat berjumpa kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Channel yang membahas tentang ilmu proyek, teknik sipil, dan arsitektur serta serba-serbi lainnya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit dan memberikan ilmu sedikit kepada teman-teman sekalian, kepada abang-abang, om-om, kakak-kakak, mama-mama, dan sebagainya yang ingin membangun rumah secara konsep pribadi. Jadi kali ini kita bahas dulu tata cara membangun rumah dalam hal konsep pribadi, bukan proyek pemerintah, dalam hal khusus manajemen pekerja. Dan artinya mencari yang mana yang lebih murah dalam membangun rumah, dalam skema mengatur memanajemen upah si pekerja pembangun. Oke teman-teman sekalian, lebih detailnya saya terangkan bersamaan dengan saya berikan skemanya. Oke? Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam suatu pembangunan pasti ada yang namanya material dan ada yang namanya upah. Material itu adalah barang yang habis digunakan untuk membangun dan upah itu adalah si pekerja yang akan membangun. Oke, begini skemanya. Nah, misalnya ini adalah abang-abang, atau ini adalah teman-teman sekalian yang bertindak sebagai owner. Oke, kemudian kerjasama dengan kontraktor. Ini masih skema-skema baku ya, skema yang dimana selama ini dipakai dan skema ini berlaku di dalam perhitungan RAB untuk membangun sebuah bangunan, baik rumah, gedung, dan lain sebagainya. Oke, ini namanya owner. Oke, ini namanya kontraktor atau boleh disebut juga pemborong bagi yang menyebut pemborong. Tapi saya tidak mau menyebut pemborong. Kenapa? Kontraktor itu adalah bisa bersifat perusahaan, perseorangan dengan kerjasama berkontrak. Sedangkan pemborong itu adalah semisal mandor dan sebagainya menurut saya. Ya, oke, nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian di sini ada pembangunan, katakanlah rumah daripada kita, ya. Ini rumah. Nah, oke, seperti ini. Nah, si owner dan kontraktor mengikat kerjasama untuk membangun rumah, ya. Kemudian dalam pembangunan ini, maka si kontraktor mempunyai para anggota pekerjanya seperti ini. Maaf, gambar saya kurang cantik karena saya teknik sipil, bukan arsitektur. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau teman-teman pernah membaca RAP, pernah melihat yang namanya RAB, ini adalah di sini namanya mandor. Kita katakanlah mandor. Oke, ini mandor, ya. Kemudian ini namanya kepala tukang. Oke, kemudian ini namanya tukang. Nah, ini namanya pekerja atau kernet daripada si tukang. Kan begini skemanya ya. Oke, ini rumah. Nah, posisinya owner memberikan anggaran kepada si kontraktor. Nanti terserah bagaimana skema pembayaran terhadap si kontraktor. Jadi, owner menunjuk kontraktor atau bekerja sama dengan kontraktor untuk membangun rumahnya. Kemudian si kontraktor mempunyai anak buah, mandor, kepala tukang, dan pekerja. Nah, posisinya ketika terjalin kerjasama antara owner dan kontraktor, katakanlah antara teman-teman dengan si kontraktor pembangun, maka ada yang namanya budget pembangunan ataupun anggaran untuk membangun rumah teman-teman sekalian. Ini biasanya terjadi karena kontraktor dia
mengambil untung dari keseluruhan rangkaian pekerjaan pembangunan. Oke, kemudian kita tanya lagi, posisi mandor ini apa? Oke, mandor ini secara pengamatan saya di lapangan, faktual di lapangan, dia bukan tenaga terampil. Ya. Dia bukan tenaga terampil. Tapi fungsi dia apa? Fungsi dia lebih kepada penjaga, penyuplai, penanggung jawab daripada ketiga komponen ini. Itu fungsi faktualnya mandor. Jadi mungkin ada 1-2 mandor yang bisa terampil mengerjakan pekerjaan bangunan. Tetapi kebanyakan mandor ini berfungsi sebagai penjaga, penanggung jawab, pengelola, dan penyuplai daripada ketiga komponen ini, yaitu kepala tukang, tukang, dan pekerja. Oke? Nah, posisinya mandor ini pasti juga dia mencari untung atas upah ketiga komponen ini. Oke, nah kita tanya lagi kepada kepala tukang. Kepala tukang ini apa? Kepala tukang ini adalah seorang tukang yang berpredikat ataupun berposisi sebagai kepala grup dari tukang-tukang dan pekerja. Jadi kepala tukang ini adalah kepala grup dari para tukang dan para pekerja. Oke, jadi kepala tukang ini bisa bersifat dia terampil dan tidak, ya. Tapi kebanyakan kepala tukang ini harus terampil, harus memahami dan bisa mengerjakan yang namanya pekerjaan bangunan, ya. Itu kepala tukang. Kemudian karena dia bersifat kepala grup, maka dia juga mengambil untung walaupun sedikit atas gaji ataupun upah si tukang dan si pekerja. Gitu loh. Oke. Oh ya, saya lupa kasih tahu bahwasanya ini contohnya, sampelnya kita bangun rumah yang sederhana aja dulu. Nanti ketika sudah ke depan saya akan membuat yang semi mewah dan mewah. Jadi contohnya adalah pembangunan rumah sederhana tipe 36. Ya, ini sampel kita untuk ini. Jadi rumah tipe 36 itu apa? Rumah dengan luasan 6x6. Sehingga dia disebut rumah tipe 36. Oke? Nah, kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kepala tukang, mandor, dan kontraktor. Nah, dari sini, dari penjelasan saya singkat tadi kan teman-teman sudah tahu bahwasanya komponen utama dalam suatu pembangunan di lapangan faktualnya adalah tukang dan pekerja. Kenapa? Yang dominan 99% yang bekerja di lapangan itu cuma tukang dan pekerja. Mandor dia menjaga, duduk di warung kopi, pantau. Kepala tukang dia cuma melihat-lihat, mengontrol. Kadang-kala pun sekali-sekali dia melakukan pekerjaannya di dalam bangunan itu. Jadi komponen yang paling inti apa? Tukang dan pekerja. Oke, sekarang kita lihat skema pembiayaan dengan full complete. Kontraktor, mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. Ini untuk rumah tipe 36 biasa berapa sih Bang? Biasanya setahu saya untuk ongkosnya itu borongan per satu unit ini terima jadi, terima kunci adalah Rp 28 juta. Oke, kalau kita bagi 28 juta ini bagi per 1 meter, 28 juta dibagi 6, dibagi 36 tipe, maka dapatnya adalah per 1 meter persegi Rp 777.000. Nah, ini per 1 meter. Oke. Ini jika kita menggunakan skema seperti ini teman-teman ya. Ini bukan mengefisiensikan. Ini adalah real budget jika kita menggunakan skema seperti ini. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana cara meminimalisir, mengurangi biaya upah yang harus kita keluarkan secara percuma-cuma, yang dalam artian itu tidak perlu kita keluarkan. Oke, kita kembali lagi.
Ini sudah dipahami ya, sudah dicatat, biar saya hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu ya yang nggak penting ya. Oke, nah seperti ini. Oke, nah jadi teman-teman sudah tahu kan? Tadi adalah 28 juta. Nah, sekarang bagaimana konsep sebenarnya, hakikatnya pekerjaan real di lapangan itu, bagaimana agar kita tidak membuang-buang uang untuk upah pekerja itu. Jadi adalah sekarang owner dengan kontraktor, mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. Teman-teman sekalian sudah tahu kan, saya sudah sampaikan tadi bahwa komponen inti daripada pekerjaan kita di lapangan hanyalah tukang dan pekerja. Oke? Bisa dipahami ya? Hanyalah tukang dan pekerja. Jadi konsepnya adalah kita hapuskan. Oke? Kita hapuskan. Oke? Nah, konsepnya telah berubah dari kontraktor, dari owner, teman-teman sekalian ingin membangun rumah, ya kan? Maka langsung kerjasama atau lakukan kontrak dengan yang namanya tukang. Oke? Kemudian dia tukang punya anak buah, namanya pekerja. Oke? Seperti ini. Jadi owner langsung dengan tukang, dan tukang mempunyai pekerja, anak buahnya. Jadi skema daripada pembiayaan ini bisa didapatkan, teman-teman sekalian, adalah Rp 20 juta. Terima kunci loh ini. Pasti teman-teman bertanya itu, Bang, tadi kan 28 juta kok bisa jadi 20 juta gitu. Teman-teman sekalian, coba kilas balik ke video yang saya jelaskan tadi. Bahwasanya si kontraktor mengambil untung di situ, si mandor mengambil untung di situ, si kepala tukang juga mengambil untung di situ. Sehingga untung itu semua kita pangkas dan kita gunakan unsur yang terpenting dalam suatu pembangunan di lapangan, sehingga ketika sudah dipangkas menjadi 20 juta rupiah. Oke teman-teman sekalian, pengen tahu 28 juta dan 20 juta serta 80 juta itu secara real, detail tentang pembiayaan suatu rumah, silahkan di subscribe. Ke depan saya akan kupas secara detail agar kita lebih efisien, lebih memahami tentang membangun suatu bangunan. Terima kasih telah menonton.